Ade bikin kakak mete, tidur malam bola bale. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampune. Di awal film kita akan berkenalan dengan Siti yang saat itu sedang bertanding di babak final kejuaraan taekwondo antar SMA Senganjuk. Bagi Siti, pertandingan hari ini sangat mudah karena Siti merupakan juara bertahan turnamen taekwondo tingkat nasional selama 5 tahun berturut-turut. Namun, sebelum pertandingan dimulai, pelatihnya meminta Siti untuk mengalah. Karena musuhnya saat ini yang bernama Puan adalah anak dari mantan menteri. Sebagai imbalannya, Siti dijanjikan akan mendapatkan uang dan panci serta 3.900 barang lain dari kantor ayahnya dulu. Dengan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya, akhirnya Puan yang memenangkan pertandingan itu dengan spontan menghina Siti yang ditakdirkan menjadi pecundang miskin. Siti yang mendengar itu seketika tersulut emosinya, ia pun bangkit dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sang pelatih langsung memarahi Siti karena tidak melakukan kesepakatan bahkan bertindak di luar batas. Siti tidak memperdulikannya, ia pergi begitu saja dari sana tanpa mengambil uang yang telah dijanjikan karena dia bertekad tidak akan pernah menerima uang haram. 저런 돈 필요 없어요. 코치님이나 어머니 갖다 드리세요. 강선우! Di tengah perjalanan pulang, Siti dihadang oleh anak buah Puan dan anak buahnya yang tak terima pada Siti. Dengan sombongnya, ia bertanya kenapa orang miskin seperti dirinya masih berani macam-macam. Siti tetap berusaha sabar dan hanya memperingatkan mereka agar lebih sopan saat berbicara. Ia pun segera pergi dari sana, namun tiba-tiba 쳤다. 어쩔 건데? 친년이 그래 알고나 말해. 3 tahun telah berlalu, Siti kini sudah pensiun dari dunia taekwondo. Ia terpaksa berhenti sekolah dan meneruskan hidupnya menjadi driver Shopee Food sekaligus driver anak-anak sekolah. Semua itu ia lakukan demi bisa bertahan hidup dan membiayai pengobatan ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Setiap hari Siti mengunjungi ibunya di rumah sakit dan hanya bisa menunggu keajaiban karena uang yang ia peroleh belum juga cukup untuk biaya operasi ibunya. Ia terus memutar otak mencari cara agar dapat segera memperoleh kekurangan biaya untuk operasi. Tapi hingga saat ini usahanya belum juga membuahkan hasil. Akhirnya Siti tersadar dari lamunannya saat melihat sebuah berita di televisi mengenai peristiwa tabrak lari yang diduga dilakukan oleh Sari, cucu dari bos minyak di Priok sekaligus pejabat negara bernama Pak Roni. Kasusnya viral setelah ada yang mengunggah video tabrak lari itu ke YouTube. Namun karena Sari adalah cucu pejabat, proses penyelidikan kasus itu berjalan sangat lambat. Bersamaan dengan itu, Pak Roni tampak sangat marah kepada seluruh pengacaranya karena mereka tidak mampu menuntaskan persoalan kecil yang menimpa cucu kesayangannya. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk memanggil kembali seorang mantan jaksa kontroversial bernama Jaksa yang terkenal sangat barbar. 이제부터 윤상무가 맡아서 해결할 거니까 니들은 서포트나 잘해. 회장님. Di hadapan Pak Roni, Jaksa menyarankan agar ia segera menjual saham perusahaannya sebelum keadaan semakin memburuk. Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, perusahaan milik Pak Roni akan segera diselidiki terkait kasus pencucian uang. Pak Roni pun mendengarkan dengan saksama setiap saran yang disampaikan oleh Jaksa karena bagi dirinya yang paling penting saat ini adalah masa depan John, cucu kesayangannya.
Sementara itu, di tempat lain seorang pemuda bernama Hojong, yang ini orangnya atau mulai saat ini akan kita sebut Samidi. Nanti kalian pasti tahu kenapa dia cocok jadi Samidi. Di sana ia terlihat sedang berdiskusi dengan admin YouTuber untuk segera upload video lanjutan kecelakaan Sari ke YouTube. Ia ingin segera melihat Sari masuk ke dalam penjara. Ternyata Samidi ini adalah kakak tirinya Sari. Dia melakukan ini karena cemburu pada kakeknya yang lebih peduli terhadap Sari. Padahal ia juga telah bekerja keras demi keluarga itu meskipun bukan cucu kandung. Samidi tidak peduli meskipun jaksa dipanggil kembali oleh kakeknya untuk mengurus kasus Sari. Baginya yang terpenting adalah melihat Sari benar-benar masuk ke dalam penjara. Pagi menjelang tidak seperti biasanya. Pagi itu anak-anak yang diantar oleh Siti sangat sibuk memotret dan merekam dirinya saat bekerja. Hal tersebut tentu membuat Siti merasa kesal. Mereka pun bahkan meneriakinya sebagai pembunuh. Siti dibuat bingung oleh perkataan mereka hingga akhirnya ia melihat dari HP salah satu anak yang membuatnya sangat kaget. Ternyata wajahnya sangat mirip dengan wajah Sari. Siti yang masih kaget karena ada orang yang sangat mirip dengannya tiba-tiba dihampiri oleh jaksa. Tanpa basa-basi jaksa mengajak Siti berbicara empat mata mengenai hal penting yang berkaitan dengan kasus cucunya Pak Roni. Sesampainya di kafe Mas Yono, jaksa langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia ingin Siti berpura-pura menjadi Sari untuk sementara waktu. Sebagai imbalannya, jaksa berjanji akan melunasi seluruh biaya rumah sakit ibu Siti, termasuk tunggakan BPJS kelas 3 yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar. Ia lalu memberikan Siti waktu hingga besok pagi untuk memutuskan. Siti yang teringat dengan penghinaan yang pernah ia alami semasa SMA menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Terlebih lagi orang yang diminta untuk ia bantu adalah seorang pelanggan setia garam Cina yang telah melakukan tabrak lari hingga menewaskan 2 orang. Dengan emosi, Siti pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun, jaksa berusaha menahannya dan menjelaskan bahwa kejadian tabrak lari tersebut sebenarnya dilakukan oleh teman Sari. Sari hanyalah korban fitnah dari orang-orang yang ingin menjatuhkan perusahaan dan merebut jabatan kakeknya. Karena kondisi Sari yang masih terguncang secara fisik dan mental, jaksa memohon agar Siti bersedia menggantikan posisi Sari sementara waktu sambil ia berusaha menyelesaikan kasus itu di pengadilan. 다시 한번 말씀드리지만 저희 선우 씨를 돈으로 매수하려는 게 아닙니다. 지연 씨를 아주 잠시만 도와달라고 말입니다. Sebelum memutuskan langkah yang akan diambil, Siti menyempatkan diri pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya sambil menonton video Sari yang viral. Dalam video tersebut, tampak Sari masih hidup dengan santai dan berleha-leha di rumah, seolah tidak memiliki masalah apapun. Padahal, semua bukti kasus tabrak lari yang melibatkan dirinya telah disita oleh pihak kejaksaan sebagai barang bukti. Melihat hal itu, Siti semakin bingung menentukan keputusan. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan biaya untuk operasi ibunya. Namun di sisi lain, ia enggan terlibat dalam masalah yang berisiko besar. Setelah berpikir dengan matang demi kesehatan ibunya, akhirnya Siti memutuskan untuk menerima tawaran jaksa. Akan tetapi, sebelum benar-benar menyetujui pekerjaan tersebut, ia meminta untuk bertemu langsung dengan Sari terlebih dahulu. 오시느라 고생하셨습니다. Keesokan harinya, mereka kemudian melakukan perjalanan panjang menuju Pulau Jeju, tempat Sari bersembunyi. Sesampainya di sana, jaksa terlebih dahulu menyita HP Siti sebagai langkah pengamanan untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan rencana mereka. Dan akhirnya, Siti dan Sari bertemu. 지연 씨입니다. 인사하시죠. Setelah melihat Siti, Sari justru tampak tidak setuju apabila Siti harus berpura-pura menjadi dirinya. Ia tidak tega jika Siti harus menanggung kesalahan yang tidak seharusnya dipikul olehnya. Subhanallah, jaksa lalu berusaha meyakinkan Sari agar tetap setuju dengan rencana tersebut. 제가 선우 씨도 어렵게 모셔왔는데
윤상무님. Siti yang mendengar obrolan itu akhirnya menyimpulkan bahwa Sari sebenarnya tidak bersalah. Pelaku tabrak lari yang sebenarnya adalah teman Sari yang kini telah melarikan diri ke Nganjuk. Siti awalnya ragu karena apa yang akan dia lakukan beresiko besar, tapi tiba-tiba 지현 씨. 지현 씨. 천천히 호흡하세요. 빨리 방으로 모셔. 네. 여기 사람들 원래 이래요. 회사가 먼저니까. Siti yang berhati sangat mulia ini akhirnya memutuskan untuk membantu Sari menyelesaikan permasalahannya. Malam harinya, jaksa menemui Samidi di kafenya Mas Yono. Di hadapan jaksa, Samidi berpura-pura menunjukkan kepedulian terhadap kondisi Sari. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengetahui keberadaan Sari agar dapat mengeksposnya di depan publik. Dengan tenang, jaksa memperingatkan Samidi agar tidak bertindak di luar kendali karena ia akan memastikan bahwa siapapun yang berusaha menjebak Sari akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jaksa juga menambahkan, jika bukan karena ibunya yang seorang atlet kuda lumping murahan, maka Samidi tidak akan pernah menjadi terlahir di keluarga itu. Jaksa sama sekali tidak membalas perbuatannya. Ia hanya berkata dengan tenang bahwa sekeras apapun Samidi berusaha, dia tetap akan menjadi sosok cadangan dalam keluarga tersebut. Pagi menjelang, Sari yang baru saja terbangun dari tidurnya, ia mendapat panggilan telepon dari Samidi yang memintanya datang ke Hotel Melati. Saat itu juga, saat ia sedang bersiap, tiba-tiba Siti mencegahnya dan meminta agar ia menggantikan Sari. Sebelum Siti pergi, Sari memberitahu bahwa sebenarnya jaksa sangat berbahaya. Ia sengaja membawa Siti ke tempat tersebut agar dapat mencari kambing hitam atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jaksa berencana membunuh Siti sehingga dapat menggunakannya untuk meyakinkan publik bahwa Sari tewas akibat kebanyakan garam Cina. Sari meminta Siti segera kabur karena ia tidak ingin Siti menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tak butuh waktu lama, Sari dan Siti sudah bertukar baju agar bisa kabur dengan aman. Siti pun segera bergegas pergi. Berkat penyamaran itu, tidak ada halangan yang dapat menghentikannya. Namun tidak disangkanya, ia justru dihadang oleh anak buah Samidi yang berniat menghabisi nyawa Sari. Ya, capek! Anak buah Samidi berhasil melumpuhkan Siti, namun saat akan membawanya, tiba-tiba di tempat lain, Samidi mendapat laporan dari anak buahnya bahwa 2 jamet yang disewanya gagal membawa Sari. Ia yang tidak terima langsung memerintahkan semua jamet terbaiknya untuk mencari Sari hidup atau mati. Sementara itu, jaksa yang sedang membantu transaksi emasnya Pak Roni juga menerima telepon dari anak buahnya. Mereka melaporkan bahwa rencananya hampir gagal akibat gangguan dari jamet kiriman Samidi. Jaksa berterima kasih karena anak buahnya berhasil mengatasi situasi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hal terpenting adalah memastikan Siti tetap berada di Hotel Melati hingga pesta garam Cina dimulai. Tak lama kemudian, para jametnya jaksa akhirnya tiba di Hotel Melati. Mereka bertemu dengan manajer hotel yang ternyata telah bekerja sama dengan mereka dengan bantuan pegawainya yang bernama Utuh. Mereka diantarkan ke kamar. Kini para jamet itu tinggal menunggu perintah lanjutan dari jaksa. Tapi tiba-tiba seorang pria mabuk tiba-tiba datang dan terus-menerus menggedor pintu kamar sambil berteriak menanyakan keberadaan istrinya. Tak tahan dengan ulah pria tersebut, si jamet akhirnya membukakan pintu. Akan tetapi
Setelah berhasil melumpuhkan para jamet, ia melepaskan penutup mulut Siti dan menjelaskan bahwa dirinya hanyalah orang bayarannya Samidi yang ditugaskan untuk membawa Siti keluar dari tempat itu. Siti yang masih bingung dengan apa yang terjadi lalu ditelepon Samidi lewat HP anak buahnya. Dengan tegas Siti menjelaskan bahwa ia bukan Sari. Samidi tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Siti. Ia menganggap adik tirinya itu kini pandai berakting. Ia sama sekali tidak peduli dengan kondisi Siti saat ini. Jika masih ingin hidup, Siti yang dikira adiknya harus mau menandatangani surat peralihan seluruh kekayaannya. Setelah teleponnya tertutup, si anak buah Samidi memberitahu bahwa setelah Siti menandatangani dokumennya, maka Siti tetap akan dihabisi. Ia pun memberikan penawaran jika Siti mau membayarnya lebih dari bayaran Samidi, maka ia akan membebaskannya. Siti terdiam sejenak dan memutuskan untuk 여기가 어디야? 아저씨들 뭔가 오해가 있는 것 같은데 나 한지연 아니야. 어? Siti akhirnya menemukan tempat bersembunyi di sebuah kamar hotel. Ia pun sangat lega hingga tiba-tiba ternyata itu kamarnya utuh. Pegawai hotel melati itu, untung saja si utuh ini sepertinya mau membantunya. Hilangnya Siti membuat seluruh penghuni hotel panik. Sang manajer sangat marah dan memerintahkan mereka menemukan Siti yang hilang atau nyawa mereka juga akan hilang. Mereka pun segera berpencar untuk mencari keberadaan Siti. Kembali ke Siti, sialnya si utuh ini ternyata seorang mutan yang belum direkrut Tretan sehingga susah untuk mengontrolnya. 이용하시기 위해서는 먼저 WWL 불편한 상황이 있다면 저희 자사 홈페이지 고객센터. Mereka yang sudah tahu keberadaan Siti berusaha membuka paksa pintu kamar utuh. 후문으로 연결되는 통로 같은 거 없어? 알려주면 태권도 가르쳐줄게. 있어요, 통로. 여기. Untungnya Siti berhasil lolos lalu kabur melalui lift makanan berkat bantuan utuh.
Setelah berhasil mencapai lantai 1, Siti meminta Utuh untuk tetap di sana agar aman, sementara dirinya berusaha mengendap-endap agar bisa keluar dari hotel tanpa diketahui. Namun tak disangkanya para jamet sudah menunggunya di pintu keluar hotel. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Sari, wanita yang mereka cari, tapi ternyata para jamet itu sudah mengetahui identitas aslinya. Siti yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa beraksi. 야! 그냥 잡아! Dengan kemampuan taekwondonya, Siti sempat memberikan perlawanan sengit dan membuat beberapa jamet kewalahan. Namun, karena jumlah mereka terlalu banyak, Siti akhirnya berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Utuh yang mengkhawatirkan kondisi Siti lalu berinisiatif mencarinya. Ia yakin saat ini Siti sedang di ruang rahasia hotel itu yang merupakan ruang pesta garam Cina. Tak butuh waktu lama, Utuh akhirnya menemukan keberadaan Siti yang saat ini sedang tak sadarkan diri. Dengan segera ia berusaha membangunkan Siti, namun ketika ia mendengar ada suara langkah kaki, Utuh dengan cepat bersembunyi di balik kursi agar tidak ketahuan. Ternyata yang datang anak buah jaksa di mana ia akan memulai skenario yang telah jaksa susun, yaitu menyuntikkan garam Cina dengan dosis tinggi hingga membuat Siti lockout. Ia pun memulai tugasnya dengan santai sambil nonton video terbaru di YouTube yang memperlihatkan rekaman dashcam di dalam mobil saat kecelakaan Sari. Tapi karena terlalu santai, ia tidak sadar bahwa Siti sudah sadar. Siti sangat kaget setelah melihat video di YouTube itu. Dia tak menyangka ternyata sifat Sari tidak seperti yang ia bayangkan selama ini. Siti kemudian berusaha keluar dari tempat itu bersama Utuh. 야, 쟤네 뭐야? 어떻게 나왔어? 잡아! Namun, ketika mereka berdua tiba di lobi hotel, Samidi ternyata ada di sana. Siti dan Utuh pun segera melarikan diri dari kejaran Samidi dan anak buahnya dengan menggunakan lift makanan menuju kembali ke dapur di lantai atas hotel. Sesampainya di dapur atas, Siti dan Utuh berusaha kabur lewat jalur belakang. Namun, anak buah Samidi sudah lebih dulu sampai di tempat itu, sehingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Karena situasinya semakin berbahaya, Siti akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Utuh sendirian di sana agar setidaknya satu dari mereka bisa selamat. Tak lama kemudian, Samidi tiba di sana. Ia terlihat sangat kesal melihat anak buahnya yang ia percaya paling OP malah terkapar tak berdaya. Ia tak percaya bahwa Sari bisa menghabisi mereka dengan begitu mudah. Samidi pun memerintahkan untuk segera mencari keberadaan Sari di seluruh area hotel. Namun saat akan pergi, ia mendengar suara gaduh dari dalam gudang penyimpanan makanan. Dengan cepat ia mengecek ke sana dan ternyata sumber suara itu adalah Utuh. Samidi menyeret Utuh keluar dan membawanya ke hadapan sang manajer hotel. Ia menginterogasi Utuh, memaksanya memberitahu di mana Sari berada. Tapi Utuh kali ini ingin membuktikan bahwa mutan sepertinya tidak hanya bisa plonga-plongo saja.
Sementara itu, di atap gedung, Siti dengan susah payah mencoba membuka pintu akses keluar menggunakan sebilah pisau kecil. Dengan tangan gemetar dan napas tersengal, ia akhirnya berhasil mencongkel kait kunci pintu tersebut. Namun, begitu pintu terbuka, langkahnya langsung terhenti karena di hadapannya Samidi sudah menanti. Dalam kondisi terikat, Siti hanya bisa menatap tajam ketika Samidi memperlihatkan sebuah berkas surat pengalihan saham atas nama Sari. Samidi yang masih mengira di hadapannya adalah Sari lalu berkata bahwa hidup Sari akan diselamatkan jika ia mau menandatangani surat itu. Siti yang sudah terpojok lalu berpura-pura menyerah. Ia meminta agar ikatannya dilepaskan supaya bisa menandatangani dokumen tersebut. Namun tiba-tiba jaksa sudah sampai di sana dan meminta Samidi menghentikan semua tindakannya. Tak perlu basa-basi, mereka yang sama-sama tidak mau tujuannya terganggu pun langsung membrutal. Jaksa lalu merogoh saku jas Samidi untuk mengambil surat pengalihan saham. 반응이 미지근하니까 야투부한테 보냈고, 이 병신 새끼야. 네 장난친 하나 때문에 일이 얼마나 커졌는지 알아? 인상무님, 내가 잘못했어. 내가 잘못한 미안해. 내가 미안해. Jaksa lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk segera meninggalkan tempat itu serta membereskan kekacauan yang telah terjadi di Hotel Melati. Tanpa jaksa sadari, ternyata Siti akhirnya berhasil melepaskan ikatannya. Bersamaan dengan itu, jaksa ditelepon Sari yang menegaskan bahwa ia ingin semua urusan berakhir malam ini juga. Jaksa menunjukkan pada Sari bahwa Siti kini telah berada di bawah kendalinya. Ia pun memberi kesempatan Siti untuk berbicara terakhir kalinya. Dengan suara bergetar, Siti mengungkapkan penyesalannya karena telah membantu Sari tanpa mengetahui Sari ternyata memiliki hati yang begitu licik dan kejam. 한지야, 너 진짜 사이코구나. Kini tiba saatnya Siti dieksekusi. Ia akan disuntik cairan garam Cina yang bisa membuatnya lockout, sehingga nantinya tubuh Siti akan dikira sebagai mayat Sari yang meninggal akibat kekenyangan garam Cina. Sebelum melakukan penyuntikan, jaksa memberitahu bahwa ini semua adalah rencana Sari. Bahkan kasus kecelakaan yang terjadi sengaja dilakukan oleh Sari dengan keadaan yang benar-benar sadar tanpa pengaruh garam Cina sedikit pun. Sari melakukan ini hanya untuk bersenang-senang. 너 미쳤어? 씨발 사람이잖아. 너 사람 쳤어 안지야. 할아버지, 나 진짜 죽어도 빵이 못 들어가. 감옥에 보내겠니? 내가 다 알아서 할게. 두 사람이 죽었습니다. 이번엔 아무리 마사지라도 최소 10년은. 지연이 들어가면 우리 회사는 끝이잖아. 네가 해결만 해주면은 천억은 네 몫이야. Jaksa melanjutkan tugasnya. Saat ia bersiap menyuntik, tiba-tiba HP Siti berbunyi. Jaksa yang penasaran membuka WA-nya Siti dan ternyata ada chat dari pihak rumah sakit mengabarkan bahwa ibu Siti telah innalillahi. Jaksa pun mengejek Siti yang sebentar lagi akan menyusul ibunya. Sementara Siti yang sangat terpukul akhirnya kembali membrutal.
Belum sempat mereka berdua melarikan diri, jaksa bangkit lagi dan kembali menyerang Siti. Siti akhirnya berhasil membuat jaksa tak sadarkan diri. Ia lalu berusaha untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum keluar dari hotel, Siti memutuskan untuk lebih dulu masuk ke ruangan rahasia tempat teman-teman Sari berada. Tujuannya hanya satu, merekam video saat mereka sedang menggunakan garam Cina agar kasusnya semakin viral. Setelah itu, Siti bergegas kembali ke tempat Sari untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di tengah perjalanan, ia berhenti untuk menurunkan utuh. Ia tak mau utuh pulang dalam kondisi yang tidak utuh. Tak lama kemudian, Siti sudah sampai di tempat tujuannya. 비켜 이 새끼들아. 강선우? Saat masuk ke dalam kamar Sari, ternyata Sari sudah menunggunya dengan pistol laras panjang, yang berarti kini saatnya Siti kembali membrutal. Ketika Sari terbangun dari pingsannya, ia sudah terikat dan bajunya sudah ditukar dengan baju Siti. Sambil membawa suntikan berisi garam Cina, Siti menyuruh Sari untuk menghubungi kakeknya karena hanya kakeknya yang bisa menghentikan jaksa. Jika Sari belibet, maka akan langsung disuntik. Siti lalu melepas ikatan Sari agar terlihat natural di hadapan kakeknya. Tapi tanpa diduga, Siti sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan Sari, tapi ia sengaja menunda waktu agar jaksa dapat menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dan benar saja, begitu sampai sana, jaksa dibuat bingung mana Sari dan mana Siti. Tapi ia harus segera bertindak. Jaksa tak menyadari ia masuk ke dalam jebakan Siti, di mana ia telah menghabisi Sari yang asli. Tak lama kemudian, Siti yang dikira mereka semua adalah Sari dijemput untuk segera berangkat menuju bandara. Sesampainya di sana, jaksa mulai curiga pada Siti saat ia menawarkan ciu. Siti langsung meneguknya sampai habis. Padahal jaksa mengetahui bahwa Sari selama ini sangat tidak suka ciu dan minta ganti intisari. Siti yang ketahuan akhirnya mengaku bahwa ia bukan Sari. Ia sadar bila jaksa mengungkapkan hal tersebut kepada Pak Roni, maka jaksa sendiri akan terjerat masalah besar, sebab orang yang telah membunuh Sari sebenarnya adalah si jaksa. Jaksa pun memahami hal itu, namun agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ia mengajukan satu permintaan terakhir kepada Siti. Ia meminta Siti untuk membagi dua uang 3 miliar yang ada di dalam koper. Siti yang mendengar itu hanya memberikan senyum tipis sebelum akhirnya mereka berpisah di bandara. Setelah melepas kepergian Siti ke luar negeri, jaksa kembali ke rumah dengan diantar oleh dua anak buah Pak Roni. Dalam perjalanan, mereka sempat berhenti di pinggir jalan karena ada anak buah Pak Roni yang ici-bosnya udah nggak bisa nahan kencing. Tak lama kemudian, jaksa ditelepon Pak Roni yang berterima kasih sudah menjaga cucunya. Dan tiba-tiba, 윤상무님! 왜?
Setelah itu, warga nobar sekalian akan diajak sedikit flashback di mana sebelum peristiwa itu terjadi. Dengan ancaman Siti, Sari meminta kakeknya untuk menyingkirkan Jaksa setelah dirinya berangkat ke luar negeri. Ia takut Jaksa akan memanfaatkan situasi di masa depan untuk mengancam dirinya. Pak Roni hanya tertawa mendengar permintaan itu sebab sebenarnya ia juga telah merencanakan hal serupa. Ia sudah lama mengetahui tabiat si Jaksa sehingga Pak Roni menganggap pengkhianat seperti itu tidak pantas dibiarkan hidup. Series ini diakhiri dengan video Sari yang diperankan Siti sudah viral, di mana ia mengakui bahwa peristiwa tabrak lari itu memang dilakukan dengan sengaja hanya untuk bersenang-senang. Ia meminta maaf dan sebagai penebusan doa dia akan lockout mandiri dengan garam Cina kesukaannya. Ia melakukan semua itu karena keserakahan kakeknya yang selama ini selalu menutupi kesalahannya lalu mengungkap semua bisnis haram kakeknya. 엄마! 이번에 수술 잘 끝나면 우리 같이 바다로 여행 가자. 엄마가 많이 못해줘서 미안해. 밝은 햇살 많이 쬐고 재밌게 오래오래 살다 와. Sementara itu, berkat identitas barunya, kini Siti hidup dengan damai menikmati harta yang tiada habisnya. Lalu film pun tamat. Dari sini kita dibuat bingung siapa yang sebenarnya cocok disebut sebagai Samidi. Menurut Bubuhan Pian, siapa Samidinya? Ayo dipikirkan secara logika. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap menanti untuk kau jelajah.